Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Empat Alamsyah akan memaparkan video dokumenter penelitian dengan judul Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kegunaan terhadap sikap dan niat perilaku menekan aplikasi digital dalam penyuluhan padi sawah di Kecamatan Kampar. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Insinyur Sakti Huta Barat MAgR Ekon dan Bapak Didi Murti SE MM Akang. Era digital membuat proses penyampaian informasi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pendekatan konvensional, seperti pertemuan kelompok tani atau kunjungan lapangan yang dilakukan secara berkala oleh penyuluh. Sebaliknya, teknologi digital telah membuka ruang baru bagi penyuluhan pertanian untuk menjangkau petani secara lebih luas, cepat, dan efisien. Kehadiran platform online dan aplikasi digital memberikan peluang yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas penyampaian materi penyuluhan, mempercepat adopsi inovasi teknologi, dan memperluas akses informasi yang dapat menunjang pengambilan keputusan petani di lapangan. Penyuluhan pertanian merupakan instrumen penting dalam membangun pertanian karena menjadi jembatan antara sumber pengetahuan dan para petani. Tujuan dari penyuluhan bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar mampu menghadapi perubahan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan penyuluhan di Kecamatan Kampar masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan penyuluh, cakupan wilayah kerja yang luas, alokasi waktu yang terbatas, dan keterbatasan dalam media komunikasi. Maka, penggunaan smartphone terkhususnya pemanfaatan aplikasi digital untuk membantu kegiatan penyuluhan muncul sebagai solusi yang strategis. Karena pemanfaatan perangkat seperti smartphone yang telah banyak dimiliki masyarakat dapat menjadi sarana untuk mempermudah komunikasi antara penyuluh dan petani, yang memungkinkan penyebaran informasi secara real time serta membuka akses terhadap sumber pembelajaran melalui aplikasi digital. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu mendeskripsikan karakteristik penyuluh pertanian dan petani padi sawah. Yang kedua, menganalisis tingkat persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, sikap, dan niat perilaku menggunakan aplikasi digital dalam penyuluhan padi sawah di Kecamatan Kampar. Yang ketiga, menganalisis pengaruh persepsi kemudahan, persepsi kegunaan terhadap sikap dan niat perilaku menggunakan aplikasi digital dalam penyuluhan pertanian di Kecamatan Kampar. Selanjutnya masuk pada karakteristik responden. Yang pertama yaitu jenis kelamin penyuluh dan petani. Terdapat 2 orang penyuluh laki-laki dan 4 orang penyuluh perempuan. Sedangkan di sisi petani yaitu terdapat 52 orang petani laki-laki dan 92 orang petani perempuan. Wilayah ini didominasi oleh penyuluh dan petani perempuan. Selanjutnya masuk ke dalam karakteristik usia. Penyuluh pertanian termasuk dalam kategori produktif yaitu dari 15 hingga 64 tahun. Sedangkan petani berkisar dari 30 hingga lebih dari 64 tahun. Hal ini termasuk dalam kondisi produktif bagi petani. Tingkat pendidikan. Semua penyuluh memiliki pendidikan tinggi, sedangkan petani sebagian besar hanya tamat SD. Hanya 1 orang yang berpendidikan tinggi dari 144 orang. Untuk kepemilikan smartphone, semua penyuluh memiliki smartphone, sedangkan petani terdapat 26 orang yang tidak memiliki smartphone. Kondisi ini, petani menggunakan smartphone dari anak atau anggota keluarga lainnya untuk mengakses aplikasi digital. Yang terakhir yaitu pengalaman bekerja. Masing-masing penyuluh dan petani memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, yang dalam hal ini petani dan penyuluh termasuk berpengalaman dalam bidang masing-masing. Selanjutnya menganalisis tingkat dari tiap-tiap variabel. Yang pertama yaitu tingkat persepsi kemudahan. Variabel ini mendapatkan skor rata-rata yang termasuk dalam kategori cukup mudah. Karena petani padi sawah dan penyuluh pertanian menilai penggunaan aplikasi digital untuk penyuluhan pertanian sebagai suatu yang cukup mudah untuk dipelajari dan digunakan. Yang kedua yaitu tingkat persepsi kegunaan. Variabel ini mendapatkan kategori kurang bermanfaat karena petani padi sawah dan penyuluh belum sepenuhnya merasakan manfaat dari penggunaan aplikasi digital dalam menunjang kegiatan pertanian dan penyuluhan. Yang ketiga yaitu tingkat sikap terhadap penggunaan. Variabel ini mendapatkan kategori cukup baik karena petani padi sawah dan penyuluh pertanian
memiliki sikap yang cukup positif terhadap pemanfaatan aplikasi digital dalam penyuluhan pertanian. Yang keempat yaitu tingkat niat perilaku menggunakan. Variabel ini mendapatkan kategori cukup berniat karena petani padi sawah maupun penyuluh pertanian memiliki niat yang cukup tinggi untuk menggunakan aplikasi digital dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Selanjutnya masuk pada pengaruh persepsi kemudahan, persepsi kegunaan terhadap sikap dan niat perilaku menggunakan aplikasi digital dalam penyuluhan padi sawah di Kecamatan Kampar. Analisis ini menggunakan analisis samples. Dengan hasil akhir terdapat 2 hipotesis yang ditolak dari 7 hipotesis yang ada. Dari 7 hipotesis yang ada, hipotesis yang pertama yaitu persepsi kemudahan secara langsung mempengaruhi sikap terhadap penggunaan. Hipotesis ini diterima karena kemudahan dalam menggunakan aplikasi digital memberikan pengaruh positif terhadap sikap penyuluh dan petani dalam mengaplikasikan teknologi tersebut. Petani mengaku lebih tertarik menggunakan aplikasi ketika fungsinya jelas dan dapat diakses hanya dalam beberapa langkah saja. Misalnya, menonton tutorial budidaya padi di YouTube atau mengirim pesan singkat di WhatsApp. Bagi petani yang sebagian besar berusia lanjut dan tidak terbiasa dengan perangkat digital, kemudahan menjadi kunci utama dalam mendorong keterbukaan terhadap penggunaan teknologi. Maka dari itu, aplikasi digital yang mudah diakses dan digunakan menjadi jembatan penting dalam membentuk sikap positif dan membuka jalan bagi adopsi teknologi lebih lanjut dalam penyuluhan pertanian di Kecamatan Kampar. Hipotesis kedua yaitu persepsi kemudahan secara langsung mempengaruhi niat perilaku menggunakan. Hipotesis ini diterima karena kemudahan dalam menggunakan aplikasi digital mendorong petani padi sawah dan penyuluh pertanian untuk memiliki niat yang lebih kuat dalam menggunakan aplikasi tersebut. Petani menilai bahwa informasi dalam bentuk visual seperti video YouTube dan TikTok lebih mudah dipahami dan diingat dibandingkan dengan membaca brosur atau mengikuti penyuluhan formal. Petani dan penyuluh pertanian merasa bahwa aplikasi yang digunakan mudah dan tidak rumit. Mereka akan cenderung memiliki dorongan yang lebih kuat untuk memanfaatkannya secara berkelanjutan. Hipotesis ketiga yaitu persepsi kegunaan secara langsung mempengaruhi sikap terhadap penggunaan. Hipotesis ini diterima namun berkorelasi negatif. Karena keterbatasan dalam penggunaan praktis di lapangan membuat persepsi kegunaan tersebut tidak cukup untuk mendorong sikap positif terhadap penerapan. Meskipun petani dan penyuluh pertanian di Kecamatan Kampar mengakui bahwa aplikasi dapat memberikan manfaat dalam memperoleh informasi pertanian, mempercepat komunikasi, atau sebagai media pembelajaran, mereka tetap menunjukkan sikap yang kurang antusias terhadap penggunaannya secara rutin. Maka dari itu, perbedaan antara ekspektasi kegunaan dengan kenyataan dalam implementasi justru melahirkan keraguan dan menghambat pembentukan sikap positif terhadap penggunaan aplikasi digital dalam kegiatan penyuluh dan petani. Hipotesis keempat yaitu persepsi kegunaan secara langsung mempengaruhi niat pelaku menggunakan. Hipotesis ini ditolak karena persepsi kegunaan saja belum mampu mendorong niat intensif penggunaan aplikasi digital secara nyata bagi petani dan penyuluh. Petani hanya menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi secara langsung dengan ketua kelompok tani, bukan untuk berdiskusi dengan kelompok atau berbagi informasi secara kolektif. Hambatan seperti usia yang tidak lagi mudah, keterbatasan dalam penggunaan gawai, serta ketergantungan pada cara-cara manual membuat manfaat aplikasi digital tidak otomatis mendorong keinginan untuk menggunakannya secara berkelanjutan. Meskipun manfaat aplikasi digital telah diakui, hal tersebut belum cukup untuk menumbuhkan niat kuat dalam penggunaannya apabila tidak disertai dengan kemudahan akses, bimbingan, serta perubahan pola kebiasaan. Lanjut pada hipotesis kelima, yaitu sikap terhadap penggunaan secara langsung mempengaruhi niat pelaku menggunakan. Hipotesis ini diterima karena sikap yang positif terhadap aplikasi digital seperti WhatsApp, Google, YouTube, Facebook, dan TikTok dibentuk dari pengalaman sehari-hari yang praktis dan sederhana. Penyuluh dan petani mulai merasakan bahwa aplikasi tersebut bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga memiliki potensi sebagai alat bantu kerja, terutama jika diberikan pelatihan dan pendampingan yang sesuai. Maka dari itu, pentingnya pengalaman pengguna yang menyenangkan dalam mempengaruhi sikap yang kemudian berdampak pada niat penggunaan jangka panjang. Hipotesis keenam yaitu persepsi kemudahan melalui sikap terhadap penggunaan mempengaruhi niat perilaku menggunakan. Hipotesis ini diterima karena petani yang dapat dengan mudah menonton video budidaya padi di YouTube
atau mencari informasi pasar di Google tanpa harus mengikuti pelatihan formal, mulai merasakan manfaat langsung yang mudah dipahami. Kemudahan mengakses konten tanpa hambatan teknis yang berarti membuat responden merasa lebih percaya diri dan tidak terbebani oleh teknologi, sehingga terbentuk sikap positif terhadap aplikasi digital. Kemudahan penggunaan bukan hanya membantu secara teknis, tapi juga membangun keyakinan dan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi digital, terutama penting bagi kelompok petani berusia lanjut dan pengguna yang belum terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Hipotesis terakhir yaitu yang ketujuh, persepsi kegunaan melalui sikap terhadap penggunaan mempengaruhi niat perilaku menggunakan. Hipotesis ini ditolak karena manfaat yang ditawarkan oleh aplikasi digital belum dianggap relevan atau mendesak untuk diadopsi secara aktif. Petani dan penyuluh lebih terdorong untuk menggunakan aplikasi digital jika aplikasi tersebut mudah digunakan, bahkan bila mereka belum sepenuhnya memahami atau memanfaatkan kegunaan secara maksimal. Fokus pendekatan intervensi yang lebih menekankan pada penyederhanaan fitur, pengenalan secara visual, dan pelatihan praktis mungkin lebih efektif dalam mendorong adopsi aplikasi digital di lapangan dibandingkan hanya menekankan pada manfaat konseptual aplikasi tersebut.